Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Al-Qaramun Ayahanda dan Guru Haji Abdul Aziz Ansari yang tiang muliakan, Kanda Tuan Guru Haji Iskandar yang saya hormati, Tuan Guru Haji Abdul Aziz yang saya muliakan. Mudah-mudahan para Tuan Guru kita senantiasa Allah memberikan kesehatan, keberkahan rezeki dalam hayatnya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, para sesepuh, bini sepuh, jemaah laki bini, singkatnya hadirin hadirat rahimahullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pelinggih rahmat, inayah, ma'unah, maghfirah, dan dengan izin Allah pelinggih yang sami mampu berjalan menuju majelis yang mulia ini insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala perjuangan jerih payah beliau, pelinggih tiang sami sekitar 1400 tahun yang lalu sampai makin niki, kita masih menikmati saripati perjuangan beliau sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin hadirat rahimahullah, ketua MC ini salah disuruh itu ceramah ini. Tuan guru kita banyak nih, guru-guru tiang doang. Lagar kemarin memberi suara, saya akan menjawab terus. Perjuangan sih. Hadirin hadirat rahimahullah, sempat kita mendengarkan pengantar pengajian daripada para tuan guru kita bahwa inti dari sebuah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan. Karena Maulid ini adalah bagaimana yang bersami dapat menimbulkan perasaan cinta, mahabbah kepada baginda Nabi. Bagaimana kita mencintai Nabi? Karena kecintaan yang oleh kami ini adalah wajib. Sehingga kita bertugas kepada anak-anak kita, generasi kita, untuk selalu menumbuhkan daripada bagaimana mereka dapat mencintai baginda Nabi. Akan tetapi yang namanya cinta ini memiliki sentral produksi, istilah dengan tahu dan menimpa. Maka cinta ini memiliki sentral produksi di dalam kolbi yang besar. Karena cinta ini diletakkan di dalam hati, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di bibir. Tapi kecintaan ini bersumber daripada hati yang besar. Karena sebab kembali
Buddha yang bercinta. Kalau cinta itu bersumber dari pendengaran yaitu telinga, berarti dengan kedok yang bercinta. Begitu juga jika cinta ini bersumber dari ucapan, keluar dari bibir, dengan daku yang bercinta. Kesimpulannya dengan Buddha bin kedok bin daku, dia tahu bercinta. Makanya sehingga Allah itu menaruhkan cinta itu di dalam kalbu yang legesan. Nikilah yang kemudian esensi daripada innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat daripada betapa cantik indahnya rupamu, tidak betapa besar dan banyak harkat yang boleh sami nenten mulai serius sudah Allah. Tapi Allah melihat daripada hati-hati yang boleh sami, kolbu yang sami, dan perbuatan yang boleh sami. Ini esensinya. Makanya ketika kita berbicara tentang cinta kepada Nabi dirangkaikan dengan perbuatan, maka setiap cinta ini membutuhkan pembuktian. Kalau kita merujuk kepada kalimat yang tadi, mengaku kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, harus ada bentuk kecintaan kita kepada baginda. Kalau cinta kepada Allah, paling tidak perintah-perintah Allah dan larangannya kita laksanakan dan kita jauhi. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, setidaknya kita mengikuti daripada sunnah-sunnah beliau, memperbanyak sholat. Makanya nih, ada inak-inak deh, patang beruan muli mikir, buah patang dengan malik di bulangan ini sini rancak darah. Nih, ada nih ke? Ini tertarik memang. Lalu semua ya ke barat. Kalau ada seorang laki-laki yang menyatakan kecintaannya kepada Anda, para saudara, diajak kau pacaran 10 tahun, kalah dengan kredit BTN, hanya mengungkapkan cinta, oh aduh, berapa sayangnya diriku pada pret. Oh Pak ini tak hebat para embus itu. Karena laki-laki yang benar-benar mencintai kekasihnya, seorang perempuan akan menjaga kehormatannya. Tidak membutuhkan proses dan waktu yang lama, akan mengajak menuju rumah KUA. Ini jajah dengan lama dan pacari sampai 10 tahun, dia enak berari. Tahu sampai sholat, mainan kajian berari, membos, udah bebek biasa. Angkat tahu Ustaz, lah itu flyer lah ya. Maka ketika kita berbicara mengenai cinta ini, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang mengaplikasikan kecintaan kepada baginda Nabi dengan tulisan, ada yang mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi dengan puisi, ada yang mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi dengan majelis-majelis seperti ini, mengadakan perkumpulan maulid tiba, maulid berjanji, macam segala cara umat Rasulullah ini melaksanakan dalam acara untuk mengaplikasikan kecintaan kepada baginda Nabi. Terutama kalau kita berbicara dalam konsep Nusantara misalnya, searan dengan Nusantara ini, dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Lombok, lain-lain cara mengungkapkan. Karena Ampuraya, lengket dengan Kanjeng Nabi ini jaraknya sudah ditinggalkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Kalau sahabat mengungkapkan cintanya kepada Nabi langsung, karena beliau hidup bersama dengan Nabi.
ihsan ila yaumil. Nanti yang bulan Yasam ini sudah tidak hidup zaman sahabat, tidak hidup zaman tabi'in, tidak hidup zaman tabi'in. Kita hidup di zamannya ulama, yang kemudian ulama sebagai warasatul anbiya. Jadi setiap pedoman pengaplikasian perasaan kepada Nabi kita dibimbing oleh ulama. Dan ulama-ulama kita cukup kreatif, cukup cerdas, luar biasa, waris para nabi. Begitu Islam masuk Nusantara ini, tidak langsung semata para umat diajak berselawat menggunakan nada-nada dari Timur Tengah. Nenten dia tahu. Kenapa? Dia kadu Bayati, dia kadu Soban, dia kadu Namawan, dia kadu Diharga, nenten dia mantau. Masuk ke tanah Jawa dengan Jawa ini muni medok-medok, medok. Ojo munu gitu. Agak atas deh mununya. Agak pindahan dari waktu seperti ngapak bahasa. Ojo karpoe. Ini bahasa. Nah, ketika mau diajarkan selawat oleh para ulama, maka para ulama kita kemudian memposisikan bagaimana tradisi dan nada orang-orang Jawa. Misalnya pada syairnya Raden Syafii, kita sering dengar syair ini. Ler tandure wong semilir tadi goro tak singgung pengantin hanya salatullah salamullah ala taha rasulillah salamullah salamullah ala yasin habibillah. Orang Jawa pakainya nadanya kejawaan. Niki yang kemudian setelah berproses begitu lama barulah kita bisa menerima daripada nada-nada yang memang diajarkan. Orang Aceh ya tak bisa pakai selawat, nadanya orang Jawa beda tentang selawatnya. Orang sana bangsanya Bugis, orang sana bangsanya Melayu. Ketika ingin berselawat kepada Nabi, mengutip tulisan-tulisan para ulama yang menyambung Nabi ini, ia sesuai dengan nada mereka. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asa, keras banget nih kawan. Asa kemudian diubah dalam selawat untuk menghantarkan nada selawat. Karena lagu ini diambil daripada lagu Anwit Yatim Merajul dari tidak anak yatim. Jinulan kisah saburi waya, kisah barodat di Aceh Raya, Langkaro Aceh timuran barat lan barat, na 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 na. Maka ada kelalik dari kenana. Iya termakna paling dalam nana dia. Tahu yakin ibu? Mulai bahasa Arab nana itu paran ila akhirih alias ketahu jadi berbeda kita punya cara membaca selawat.
Tapi kita paham selawat-selawat yang kita baca adalah peninggalan para ulama, peninggalan para tabi'in yang mengungkapkan kecintaannya kepada baginda Nabi melalui tulisan. Marakayan Pelengit yang Sami tadi membaca daripada kitab karangan Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzani. Beliau menulis suatu pujian kepada baginda Nabi, seorang ulama sufi, yang kemudian kita baca rutin setiap malam Jumat, Maulid Barzani. Ini kita baca setiap malam Jumat. Dan kita juga punya nada yang khas sekali dalam membaca Maulid Barzani. Yakin dia jeroan keruak-ruakan mampi paduran nada. Lalu tetap bersejarah maka mengundang baca nih. Ulama kita ini kreatif. Searang dengan Lombok nih punya kebiasaan melaksanakan pelagak pantun. Girang pelagak pantun sambil bekaya. Aneh saya ini suara sesepuh sekirang coba lihatkan lain misalnya pelagak pantun sambil bekaya. Angkat coba iman. Masih makin girang pelagak pantun kalian. Tapi ini kemudian ulama kita melakukan modifikasi begitu hebatnya. Betul tidak contoh pantun lagu dibaca dari berikut. Yang baca ada. Lalu dulu pihak perjanjian dari ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang bacaan dan aneh pantun kakek kedap lagu apa? Kakek kedap. Nah, setuju di perjanjian nih, tolong yang diamankan habis ini. Ini nanti kemudian kita adopsi. Mungkin salah yang masih ingat. Olah daun are beli pecut lewat taran, solah-solah jadi dedare. Nah itu kan penentut marah jaran. Barang dedek dekat dulu nih ibu. Ini kita suka melagak pantun. Nadanya indah, tapi bahasanya sedikit jorok. Lah ulama kita, guru kita ini paham mengerti konsep kaulan syadida, kaulan karimah. Untuk selalu kita berucap yang baik, berucap yang mulia, berucap yang sopan. Kemudian itulah yang kita adopsi. Baitnya dihilangkan, syairnya disingkirkan dulu, kemudian kita diajak oleh para ulama kita untuk menggantinya kepada sholawat. Ya, kita baca yang malam Jumat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Lembang isa kadang liman selesai jeneng kesak pengabur dari murid-murid niki. Lagi sama mondok daya mah ada dulu tuh pemondan dia ketawa. Malu aina insaqalna bisurah la ilaha Allah wal mamamat wal azallat wal malasallu alaika Allah. Baca ndek man sukses sekin ku baca berapa banyak
bersatu mencintai, menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Tapi pun kita perlu ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang Maulid Nabi yang sedikit pernah disinggung oleh Kandar Guru Haji Iskandar, bahwa ada dua dimensi yang berbeda, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita berbicara Muhammad, kita akan membahas tentang dua dimensi yang berbeda, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Bagaimana kemudian kita mengenal awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad? Nah, dari empat kategori ini kemudian dikelompokkan menjadi dua dimensi yang berbeda antara Nur Muhammad dengan Muhammad, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita berbicara mengenai Nur Muhammad misalnya, maka kita akan berbicara tentang asal muasal dia Legesa Sami. Ini kanak-kanak kode menengah ini tidak nyambung, karena cocok membahas mengenai Nur Muhammad ini cocok sih. Ampur, ina kapu dia bisa dinanggok makan setengah. Saya bilang terkaan dari Israel, cocokan. Oke? Karena Nur Muhammad ini adalah merupakan proses kejadian yang boleh disam. Kenapa? Karena seniman terbiak selaku apa ini? Seniman arak lenge, masjid, bumi, langit, malam, Jupiter, apa jajaran. Karena yang hanya ada waktu ini tiada lain adalah dasar Allah. Mesa-mesaan Allah Ta'ala menjadi wujud, sifat wujud kita, sifat orang ini. Mesa-mesaan Arab, darat Arab. Maka kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad kuni Muhammad dan kun fayakun secara singkat. Maka terciptalah Nur Muhammad, maka terciptalah makhluk, makin arah makhluk arah khalik. Kamu najak khalik doang mesa-mesa. Setelah Nur Muhammad diciptakan, maka tercipta adalah makhluk. Niki. Ketika sudah tercipta makhluk niki, Nabi bersabda Allah, "Wanzur nafsaka ya Muhammad." Karena sadar biasa Nur Muhammad niki gagah, indah sekali rupanya. Laksana merak luar biasa. Marak. Keseluruhan dari seorang Nur Muhammad, coba kita lihat sadar pihak mana Nur Muhammad. Maka berkaca bercerminlah Nur Muhammad. Luar biasa. Nur Muhammad diciptakan oleh Allah begitu indah, begitu gagah, begitu cantik, begitu sempurna. Ya, darah mu'lil lalu searah Nur Muhammad diciptakan begitu sempurna oleh Allah sampai Nur Muhammad ini malu kepada Allah. Nah, dari sini kemudian kita dapat memetik suatu pelajaran. Kalau tiang pelengge sami diberikan kesempurnaan oleh Allah, iman saudara pada sempurna lalu. Mutbeng jabatan, kekuasaan, sudah Allah, malu kita sebagai pemimpin
ini nyampur, dikasih wajah yang cantik, tebeng nalis sasolah, sing keren, sing gede kan sepidol, sing gambar alis nanti, engkang berebulu kan sepidol bang isi lendri. Kamu waktu sembahyang wudhu telang nalis nane terhapus. Apa beda terus makan dengan ini dengan makan muda mengenai alis. Dikasih mata yang indah, bulu mata yang bagus, perempuan ini dengan mabuk agak jajaran ini. Dengan ini dengan semai sebulu mata sekit, malik membeli bulu mata anti badai, anti sungai, anti tanpa bulu mata nanti belur. Ya jangan salah, karena kita laki-laki juga punya mata buaya, karena Anda memakai bulu mata anti sungai, jagaan. Iki dengan ini itu takdirul asa, tidak boleh berubah kuadrat yang diberikan oleh Allah. Dikasih pikir yang cantik lalu pergi jok Thailand, jok Korea sing kejebir terus. Aneh coba serius. Aku yakin kan jemaah maafnya hari ini jendara kejebir-bebir deh. Udah perlu jok jauh-jauh lah sekarang. Aku cuma kaki lain mana ini tempat sampai jebir bebir. Maka menjerang-jerang di Korea penjebir-bebir mending dan makan terus bar juduk lepas dulu. Kita biar rasa tidak usah nikmat, syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Mun sekedar beli sekian kata yang tembe MS lo jaga, mampe lo jaga, kelotok lo jaga, yang masalah. Selama barangnya adalah dari bahan-bahan yang dihalalkan oleh Allah. Untuk mempercantik diri jangan masalah, memanjakan suami. Ini rahasia, bukan rahasia para lelaki senang melihat istrinya cantik, tidak masalah. Aku nih goyo nanya pada skincare teman kita ingat sebuah dengan doang. Dulu suami tidak simbol. Ini untuk para suami yang punya jam terbang ini bisa diwariskan. Maka itulah kemudian Nur Muhammad ini menimbulkan perasaan yang malu atas kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelengket yang sama secara singkat diciptakan oleh Allah berdasarkan sifat malu Nur Muhammad yang ditimbulkan. Saking malunya Nur Muhammad ini maka meneteslah keringat-keringatnya usang dengan gaya. Usang Nur Muhammad karena dia malu kepada Allah. Menetes daripada keringat hidungnya, menetes daripada keringat kenakarnya. Terciptalah bumi-bumi langit selaku planet Jupiter, Taurus, Nusa, Pakijagaran. Terciptalah para malaikat-malaikat. Menetes daripada keringat alis Nur Muhammad tercipta nyawa-nyawa yang boleh sami. Niki, mun saat nyawa niki campur ya. Saat tahun bisa layak wahero, makin dijaga ya erok. Aku saat tahun saya datang jaga ya erok. Pada ketua nyawa, barang terpiak sudah Allah. Cuma ini arah dasar kelahiran jiwa, arah dasar kelahiran murid. Mulia munyawan yang boleh kesami adalah pada setiap selaku pada ketua. Maka setelah Nur Muhammad diciptakan, terciptalah tiang pelengge sami. Inilah yang kemudian disebut dengan asal muasal kejadian tiang pelengge sami yang berasal daripada Nur Muhammad. Niki. Setelah itu kemudian secara singkat Allah mengadakan pengajian suatu majelis taklim. Majelis kepada selaku nyawa sawah tercipta. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua?
tiada lain adalah mengenai ketauhidan. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Goib kali. Kumpulan selaku jadi nyawin tajah kesidasana Allah, syahadat tajah ketauhidan si Allah. Maka syahadat sesungguhnya kepada Allah niki kemudian disebut dengan syahadat matbu'. Dengan bersyahadat nenek niki baru bersyahadat Nur Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka syahadat yang diungkapkan oleh Nur Muhammad dinamakan dengan syahadat kafir, syahadat yang mengikuti daripada syahadat Allah. Apa dengan syahadat seseorang nenek niki? Tiada lain adalah merupakan ta'ziman li nafsi wa ta'liman li 'abdi. Mengagungkan daripada dirinya zat Allah, mengagungkan daripada sebagai keagungan terhadap dirinya Allah, dan merupakan pengajaran sifat yang legesami. Demen wah nyadat Nur Muhammad, nyadat Nur Muhammad baru keselaput sida nyawa niki biru bersahadat dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian itu digelari dengan syahadat, digelari dengan kalimat muta'awwal. Syahadat nenek kepada makhluk, syahadat Nur Muhammad kepada Nabi, syahadat yang boleh kepada aran muta'awwal. Ya, zakat sebenarnya di antara itu Islam keturunan. Darah Islam saya sama Islam, ini Islam, itu kebetulan terakhir menjadi dengan Islam, Arab sama Islam. Karena kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Karena nyawa kita lebih dulu adalah sudah memeluk daripada ketauhidan kepada Allah. Niki kalau kita belajar kepada awal masalah yang pertama, apa kemudian hikmah mangkat kesalahan tajah si kesana Allah? Ya, tiada lain adalah merupakan suatu pengajaran. Kita doang terima kalimat syahadat dengan kesana Allah dari guru langsung. Ya, perlu beda ilmu, tuntut ilmu niki harus narak guru, jemaah. Harus talaki jok guru, harus diwajibkan jok guru. Ini adalah untuk bahwa ada guru, ada murid. Mun coba guru darah guru belajar darah guru sepan dari guru. Lalu kemudian makin dikilwet dengan pintar dewa guru. Padahal di depan kita, masya Allah, ada ulama kita, ada tuan guru kita, ada orang yang insya Allah sangat keilmuannya nyampe kepada Rasulullah, nyampe kepada Jibril, nyampe kepada Allah. Harus secara ilmu ini di arah gurun ada yang sangat nyambung masuk jawab desir Allah. Mana ini aku? Kita belajar mengenai al-buka al-mukarram Syekh Bobol itu. Nah itu boleh kita buka. Kenapa tidak? Untuk menambah referensi. Lalu saran dunia seperti ini yang birang, yang kotor, kain manuk, kain lincah, kotor, perok, selaku. Mana yang benar, mana hak, mungkin ada kebedasan, yang buruk, yang pusat itu susah kita tahu beda, bisa kena. Ini lagu sekali-kali makin. Dua anda buka Google, buka YouTube, dah baca buku YouTube-an. Kita punya ulama, kita punya tuan guru, belajar kepada beliau. Ada sangat keilmuan sehingga ilmu kita nafi, bermanfaat, mendapatkan keberkahan. Karena ampun, yang berpon
barang bisnis, biasanya ada sponsor. Niat kita baik membuka situs keagamaan, lalu di bawah ada doang sponsor. Sudah pengalaman 17 tahun menyembuhkan sahabat laki-laki ini, promosi luar kuat, betul? Sponsor. Kita buka situs keagamaan, buka jawab sponsor Malik. Situs terpercaya judi online dijamin cuan dunia. Tidak bahaya, Pak. Ini bahaya. Jangan dengan heran kemudian generasi muda kita makin ini sudah terinfeksi dengan perjudian yang merajalela. Lain berjudi ini di masa makin masih narap. Lalu jauh anu bocek nyambung jelas, kita saya menang saya kalah. Lalu makin lagi, WC tahu masih tahu berjudi. Di atas kasur bertidur masih tahu berjudi. Si barang sak depan depet nike. Aneh, dijajari dan kurang. Girang-girang juga pamat lalu berdepo, sekian satu siu no, barek cai buka no, slot buka itu, tahu dalam slot, iya judi terang no pengikut kakek Zeus menin lebaran itu. Nah, ini tak tenang cumos ini dia pengalaman. Ini cara kemudian dunia ini memutarbalikkan fakta. Kita disesatkan lewat dunia yang begitu kecil, tetapi metaverse-nya begitu luas. Makanya kembalilah kita belajar kepada seorang guru. Hadirin hadirat rahimahumullah. Wah, mic ini betul? Mulai nomor 9,5 nih. Setelah kita berbicara mengenai awal kesal-masal kejadian ke dimensi pertama daripada Nur Muhammad, maka kita kembali kepada dimensi yang kedua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kemudian dari awal daripada singkat cerita diciptakannya Nabi Adam, diutusnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain adalah untuk mengingatkan yang pelengkeh sami kembali kepada ajaran asal daripada nyawa sawan terima. Nabi ajaran sawan terima si nyawa dikit, ia yang malik pertegas kepada Nabi dan Rasul di muka bumi ini. Karena kembali setelah kita dari alam roh, dari alam lahir, kemudian ke alam dunia, mati kita melanjutkan perjalanan ke alam barzakh, kemudian kita melanjutkan perjalanan kepada alam akhirat. 5 alam sifriwasi. Dan seluruh para nabi dan rasul ini adalah tiada lain para beliau-beliau ini diutus untuk mengingatkan tiang pelengkeh sami. Diutus oleh Allah tiada lain untuk menegakkan ketauhidan. Saya nak dengar buat kelahiran yang dunia ini diluean pada kebun sak. Karena kita pada hakikatnya Nabi Adam alaihi salam surga kaum berbalik punya keturunan sampai tiang pelengkeh sami, maka sudah waktunya pelengkeh tiang sami pun mencari rumah asal sejatinya. Ya, tiada lain adalah kembali kepada jalan yang benar. Maka nabi-nabi yang nabi-nabi para nabi dan rasul ini menegakkan ketauhidan sebagai tiket daripada kunci tiang pelengkeh sami untuk bisa pulang kepada jalan yang benar. Sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus, tapi yang daripada pengutusan nabi-nabi dan rasul selainnya, beliau memang teristimewa. Makanya bersyukur pelengkeh tiang sami dicari sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Oke, dicari syukur. Karena saran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai makin umatnya masih terus menerus, masih makin banyak orang yang beriman kepada Allah, makin banyak orang yang beriman kepada Rasulullah. Padahal beliau meninggalkan kita sekitar 1400 tahun yang lalu. Karena kenapa? Beliau ini adalah nabi yang bukan hanya sekedar diutus kepada satu kaum,
tapi Nabi baginda Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nabi-nabi yang lain diutus kepada satu kaum. Misalnya Nabi Nuh diutus kepada Bani Rasul, Nabi Ibrahim kepada Dalkan, Nabi Musa kepada Israel, Nabi Nuh kepada kaum Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Lut kepada kaum Sodom. Mereka punya kaum-kaum untuk menegakkan daripada tauhid. Dan dulu para nabi ini mukjizatnya nyata bukan umatnya, tapi azab Allah juga begitu nyata. Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan oleh Allah. Jenuh Nabi Nuh berdakwah. Allah kemudian mengirimkan azabnya, menyapu seluruh umat daripada Nabi Nuh, termasuk istri dan anak Nabi Nuh sendiri yang tidak mau beriman kepada Allah. Nyata. Kalau Nabi Lut nyata dan bergosor si batu menunggu panas di sebelah Allah. Karena saran kaum Nabi Lut ini kutu si bengen, kutu si cekal, saran umat Nabi Lut ini. Ibu, makanya dia mulai kalau murid ya. Dia negara bila petang yang mulai ini pada ini tu tersinggung di sini. Bu, ada dah kenal dengan Nabi Lut? Mungkin ya kenal. Saran Nabi Lut ini punya kaum yang cukup aneh. Bapak tahu dari Nabi Lut? Kenal dengan Nabi Lut? Oh, kenal. Yang namanya Nabi Lut ini punya kaum yang namanya kaum Sodom. Saran kaum Sodom dia sang model dengan mama dengan teman dengan mama dengan ini teman dengan ini dengan mama teman cerorot dengan ini koyoter teman kayoter. Paham masih sampai C pada penjelas gimana? Mau dijelaskan masjid tahu nih. Lomba saran umat kaum Nabi Lut ni ya, penjelasan sedikit masih naga ipak tu sama-sama. Saran kaum Nabi Nuh ini dengan mamu dengan kanca dengan mamu sering pelagak pedang. Dengan ini teman suruh pada kakek apa? Susah kepada kaum Nabi Lut ini. Sehingga terjadilah dia dengan mamu teman suruh dengan mamu kepada kaum Sodomi. Bilang Sodomi. Niki. Kemudian Allah begitu murka terhadap kaum ini, dikirimkanlah, dilenyapkanlah wilayahnya, dikirimkan batu yang begitu besar dan panas oleh Allah sehingga tiada tersisa daripada kaum Nabi Lut ini. Baru makin ampun, wanda muncul, dewa muncul makin. Bahkan mereka dengan bangganya memamerkan dirinya suka perempuan sama perempuan, bangga dengan memamerkan dirinya laki sama laki-laki. Komunitas ini meminta agar dilegalkan di negara ini. Mereka bernama LGBT. Apa kepanjangan dek ketahu? Kaum LGBT ini meminta legalitas agar disahkan di negeri ini. Alhamdulillah masih sehat pemerintah. Dekman kelegalan di negeri ini. Kamu nak sampai kelegalan dan nyala kuat. Ya pada nasib kata Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Niki bahayanya daripada kemunculan kaum-kaum di akhir zaman ini. Kaum-kaum Nabi Lut bermunculan lagi versi reinkarnasinya yang kedua. Nikilah kemudian tugas setiap pelajar Islami terhadap generasi-generasi kita. Para hadirin rahimakumullah. Singkat cerita,
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, beliau ketika jenuh dalam berdakwah tidak meminta untuk diturunkan azab. Beliau sangat mencintai daripada umat. Setiap pagi beliau selalu melapaskan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ada orang yang paling sami bilang kabar Nabi ada mau keberkahan dalam hidup di setiap pagi hari. Rasulullah mencintai umatnya sampai akhir hayat, beliau selalu memikirkan daripada umatnya. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada istilah tayamum sembahyang. Nabi Muhammad tebang keringanan alat tayamum kita, apalagi nantinya ke 2 bulan agak jarang naik. Andai kendara bayi setiap untuk kali bau ke tayamum, keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad. Umat-umat selain nabi-nabi selain darah sembahyang, lihat dalam balik darah sembahyang mesak-mesak. Peringkat yang sami menuntut lalu masih mau sembahyang mesak-mesak di dalam balik. Rasulullah begitu cintanya kepada tiang peringkat sami, selalu memikirkan daripada akhir daripada umat-umat yang akan datang. Andai yang pikiran si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai umatnya. Ketika perjalanan Isra Mi'raj beliau membawa perintah sembahyang 50 rakaat misalnya, dihadap oleh Nabi Musa disuruh kembali lagi, Muhammad pulang ke Jabal. Tidak mampu umat sembahyang 50 rakaat, tulak endek keringanan jauh dari Allah. Tulak kembali jauh perintah sembahyang 10 rakaat. Tersetop si Nabi Musa tulak kembali berat umat endek tahu kalau 10 rakaat. Itulah kemarin Rasulullah mengendek keringanan, diskon lakukan negosiasi dengan Allah. Saya rakaat boleh terbang sampai 5 rakaat. Andainya payu ada perintah sembahyang saya rakaat itu pilihannya pada gecok matu. Andainya payu perintah sembahyang saya rakaat pilihannya pada mau open. Pilihannya mau lalu rabu. Tapi kemudian Rasulullah begitu bijak melakukan negosiasi dengan Allah. Allah begitu cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu sayang kepada hambanya. Ada yang dari 5 rakaat. Lalu bisa 5 rakaat itu doang masih congang makin duit. Tapi yang 5 rakaat waktu nanang sudah Allah. Lalu apa makin? Sambil batang singgung. 5 rakaat dalam sendiri dari 1 rakaat. Masih lalu beli sertifikat tamat sembahyang. Ancet daran. Masih perlu beda sertifikat tamat sembahyang. Padahal begitu dimudahkan kita oleh Allah, dimudahkan oleh Rasulullah dalam menjalankan syariat Islam. Maka jangan kemudian kita memberat-beratkan. Kalau kita melaksanakan sembahyang, melaksanakan sholat berjemaah, kita harus dengan bijak. Seorang imam misalnya, misalnya keringanan sisi Allah, keringanan sisi Rasulullah. Misal dalam sembahyang niki, kemudian pelengke sami sembahyang berjemaah, maka kita minta agar imam itu juga berbuat adil kepada makmum. Makmum berbuat bijak kepada imam. Dalam sembahyang berjemaah kita selalu diajarkan bagaimana seorang pemimpin mampu memimpin rakyatnya. Seorang rakyat kalau imamnya salah menegur dengan cara bijak. Di dalam sembahyang sangat tergambar. Andainya imam bersalah, dia tahu langsung lacak. Andai imam keliru ayat, dia tahu langsung tepet. Wah salah imam dia baca ayat lacak. Bukan, ada etika. Ketika imam salah, kita mengatakan subhanallah. Imam kena subhanallah, dia imam pahamnya dah. Lupa ayat, kita bantu dengan membacakan ayat. Tapi setelah dibantu oleh makmum dengan ayat masih lupa, maka imam di sana dah diminta kebijakannya agar berubah membacakan ayat yang dihafal. Nih, imam harus tahu kondisi daripada jemaah. Imam jemaah mau kejo-kejo, ada sakepa, misal. Jadi imam jangan panjang baca ayatnya. Iza amma ahadukum falyukhaffif. Menara kamu pada dari imam, maka ringankanlah, persingkatlah, perpendeklah sembahyang. Mun mesa-mesa dan kali tahu masa ada sampai korwok
bebek biasa-biasa dia yang gede. Kan gitu. Nikah yang jadi imam baca surat Al-Imran. Rakaat kedua baca yang Yasin, bukan. Ya. Maka di sinilah kebijakan makmum, imam dalam melihat makmumnya. Sehingga selalu sebelum sholat ini nengok guru yang murid. Sau subuh makmum pada tasbih dalam sholat sambil kita jemaah arah satu aja, arah sahaja, arah sakejo jaga. Di sini kebijakan imam kemudian dibutuhkan. Sehingga jangan sampai sholat kita pengabdian tertinggi kita kepada Allah kemudian itu terganggu keikhlasan kita. Jemaah, ibu, yang ada cerita sebelumnya sudah cuma duduk. Laiklah sembahyang yang sembahyang umat. Ini cerita asli ini, nyata cerita. Watang sembahyang umat baik di salah satu masjid besar. Yang dimana makmumnya itu banyak para akademisi, para dosen dan para mahasiswa yang terikat dengan waktu jam 1:30 harus sekolah selaku. Kebetulan dari imam waktu ini salah satu seorang ulama Ustadz Kondang mungkin seputaran yang wajib berketahui. Lalu ini tidak yang sembunyikan melanggar etik jurnalistik ini. Beliau jadi imam, jadi khotib. Mencari itu saya khotib, saya imam sepakat. Ini kita lain khotib, lain imam. Yang boleh pada dalam. Jadi ketika itu beliau Jumat di masjid. Masya Allah khotbahnya itu gadis. Arang sejam, mak. Karena ini gadutnya. Beliau selalu lebih gemar masalah sedekah. Sejaman khotbah. Andai di masjid mampir ada khotbah jangan dipilih ada open. Sejam. Itu biasa selesai keluar itu jam 1:30 oh selesai. Ini jam 1:30 masih khotbah. La ilaha illallah. Tempat duit dia. Engkau manusia selesai khotbah ini mari kena sembahyang. Ampun. Karena beliau adalah seorang hafiz, hafal Quran. Jadi mencari masjid mampir masjid terbaru sesuai al-hamdu takasur atau alam tarakai. Sumpah itu ayat panjang rakaat pertama. La ilaha illallah kembelur ayat ini. Muharap batur dia lek samping campur lelah tongken jadi campur lapak pian jadi rakaat pertama dibaca ayat dulu ke belu. Apa kejadian itu berbalik dengan ayat yang benar? Haram tentang jadah itu asli sangat. Nerumur yang dalam Arab bagi wakilan perasaan tenang aja. Jadi jangan sampai kemudian sholat kita itu terganggu keikhlasannya. Imam harus bertindak bijak kepada makmumnya. Karena Rasulullah adalah manusia yang bijak, senantiasa menyayangi daripada umatnya. Maka sebelum kita duduk pengajian ini, mari ya komit kasih wayahan mau ngaji kami berosnya. Panggil dong dia mau ngaji. Kamu boleh ngaji bahasanya. Mari teman-teman boleh jadi yang luas. Oke, seperti yang dikatakan oleh Kanda tadi bahwa man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asran mempunyai yang sami benar-benar cinta kepada Rasulullah. Allah dan malaikat melakukan selawat kepada Rasulullah. Begitu juga orang-orang yang beriman membacakan selawat kepada Rasulullah. Saya satu selawat sekali, bahasa Nabi yang kembali selawat 10 kali situ doa Allah. Karena selawat ini adalah salah satu tanda dan bukti kita cinta kepada baginda Nabi. Mana ahabani kana ma'ahu jannah. Saya cinta juga aku bahasa Nabi. Wajib mengajar aku lemah sur. Nah, sedih menurut selawat ini ada kisah kecil untuk maulid Nabi dia akan kena boleh baca selawat dulu, guys.
Ibu-ibu mende apa les lawat niki ya baru na sekedar nyelemut bebek nembe. Masalah kamu pada saat itu. Yang nanti kita membaca selawat tasbih bersama-sama, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba yang semangat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Hizbul Karnain selaku penceramah pada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala penyampaian beliau bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya penutup doa. Dalam hal ini kami telah dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Aziz. Allah sholli kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat para sami-sami keluarga yang kami majelis taklim rahimahumullah, sendirian berdoa pada jamaah rezeki yang mana darinya sebenarnya beberapa bocah ajaran yang terkupas dan sejarah Islam yang tentunya perlu kita hayati, kita garap. Justru kita sebagai manusia harus kemana dan harus bagaimana. Tak bukan dan tak lain. Harus kita membekali diri dengan 3 faktor daripada ajaran-ajaran syariat Islam kita. Mencari cara hidup, mengetahui cara hidup, nilai cara hidup. Ialah itu selaku butir-butir ajaran terkupas dalam syariat Islam. Mengetahui cara hidup, mencari cara hidup, nilai cara hidup. Cara hidup beriman dan bertakwa, bertauhid. Cara hidup bersyariat yang terkait dengan surga.
nilai cara berkasa sebagai pengontrol jiwa. Itulah suatu ajaran untuk bagian sobat ini. Justru itu orangnya keluarga insya Allah dikuasai jamaah. Dewek dan sebagai pimpinan pondok pesantren Darussalam yang bersahabat selalu dengan miskin terus. Pondok pesantrennya bersahabat dengan kemiskinan, pembinanya bersahabat dengan kemiskinan. Anak-anak diri orang-orang miskin, guru-gurunya orang miskin. Yang insya Allah siap menjadi orang miskin, siap menjadi keputusan apapun saja. Yang penting kita jalan terus pantang menjalankan syariat Islam secara zahir. Yang berpangkal dengan gimana jadinya mencari cara hidup beriman,